Tiap tahun kita semua pasti menghadapi pertanyaan yang sama. Kapan sih sebetulnya Ramadan dimulai? Sering banget kan kita dihadapkan sama pengumuman yang beda-beda yang akhirnya bikin bingung. Nah, kali ini kita akan coba pecahkan misteri abadi ini. Dan kita akan pakai tahun 2026 sebagai contoh yang sempurna buat nunjukin gimana sains bisa ngasih kita jawaban yang pasti. Anda pasti tahu banget kan rasanya kebingungan pas keluarga atau teman-teman kita mulai puasa di hari yang beda dari kita. Perdebatan ini terjadi setiap tahun dan ternyata ada loh alasan yang sangat spesifik dan jujur aja menarik banget di baliknya. Oke, ini dia peta pembahasan kita. Pertama, kita akan bedah dulu apa sih inti dari perdebatan tahunan ini. Terus kita akan ungkap tanggal pasti untuk Ramadan 2026. Kita juga akan selami ilmu astronomi di baliknya, membandingkan metode perhitungan dengan metode pengamatan langsung, dan menjawab kenapa teman kita di belahan dunia lain mungkin mulai puasa di hari yang berbeda. Terakhir kita akan lihat gimana semua ini mengarah pada pencarian sebuah kalender yang satu dan seragam. Yuk, kita langsung ke intinya. Akar dari semua perdebatan tahunan ini sebetulnya bukan soal siapa yang benar atau salah. Bukan itu. Semuanya mengerucut ke satu hal. Ada dua cara yang sangat berbeda untuk menentukan kapan bulan baru dimulai. Ini adalah benturan antara dua metodologi. Jadi, gimana dong dengan tahun 2026? Nah, kalau kita mengandalkan perhitungan astronomis yang murni, sumber kami menunjukkan bahwa sebetulnya nggak ada ruang untuk perdebatan. Jawabannya sangat pasti dan presisi. Boleh dicatat di kalender Anda. Menurut perhitungan, tanggalnya adalah Rabu 18 Februari 2026. Nah sekarang, yuk kita bedah sains di baliknya untuk memahami kenapa tanggal ini bisa begitu pasti. Biar paham, kita perlu berpikir seperti seorang astronom. Setiap bulan dalam kalender Komariah atau kalender bulan itu dimulai dengan satu peristiwa langit yang spesifik. Anggap saja ini sebagai tombol reset kosmik yang memulai hitungan bulan baru. Dan bagian terbaiknya, peristiwa ini sepenuhnya bisa diprediksi. Peristiwa itu namanya konjungsi, atau sering juga disebut ijtima. Dan ini poin kuncinya, ini bukan tentang melihat bulan sabit pertama. Sama sekali bukan. Ini adalah momen tak terlihat yang presisi saat bulan berada persis di antara bumi dan matahari. Ini adalah satu kejadian global tunggal yang terjadi pada saat yang persis sama bagi semua orang di planet ini. Yuk kita lihat gimana ini terjadi di tahun 2026. Pada hari Selasa, 17 Februari, tepat jam 12:01 siang waktu London, momen konjungsi itu terjadi. Nah, pada saat yang sama persis di Jakarta, waktu sudah menunjukkan pukul 7:01 malam. Aturannya sederhana banget. Hari pertama bulan baru itu selalu hari setelah konjungsi terjadi. Jadi kita tinggal maju satu hari dan sampailah kita di hari Rabu 18 Februari. Gampang kan? Dan ini membawa kita tepat ke jantung perdebatannya. Disinilah kita melihat benturan dua filosofi, kepastian matematika versus tradisi pengamatan visual. Mari kita bedah keduanya satu persatu. Di satu sisi, kita punya metode perhitungan atau hisab. Metode ini pakai data astronomi yang dingin dan akurat untuk menentukan tanggalnya. Bisa diprediksi bertahun-tahun sebelumnya. Di sisi lain, kita punya metode pengamatan atau ruqyah hilal. Ini adalah metode tradisional untuk benar-benar melihat bulan sabit pertama dengan mata telanjang. Masalahnya, gimana kalau pas malam itu mendung? Atau kalau kita ada di kota dengan polusi cahaya yang parah? Nah, tiba-tiba muncul ketidakpastian. Salah satu argumen terkuat untuk metode perhitungan survei adalah keteraturannya. Dengan sistem ini, jumlah hari dalam setiap bulan itu sudah ditentukan dari awal. Sya'ban, misalnya, selalu punya 30 hari. Ini menghilangkan kemungkinan adanya kesalahan manusia atau salah lihat yang bisa mengacaukan seluruh kalender. Ini menciptakan sistem yang bisa diandalkan dan konsisten. Nah, mereka yang mendukung metode perhitungan sering merujuk pada ayat Al-Quran ini. Tafsirannya adalah bahwa fase bulan itu memang dimaksudkan sebagai penanda waktu yang bisa diandalkan bagi umat manusia. Ibaratnya seperti jam surgawi yang super presisi. Jadi, dari sudut pandang ini, menggunakan ilmu astronomi untuk membaca jam tersebut, ya sejalan dengan tujuan ilahiyahnya. Oke, ini dia pertanyaan besar lainnya. Kalau konjungsi terjadi pada saat yang sama untuk semua orang, kenapa kita nggak mulai Ramadan di saat yang sama, serentak satu dunia? Jawabannya ada pada 3 konsep sederhana yang sebetulnya mengatur kehidupan kita sehari-hari di planet yang terus berputar. Mari kita uraikan dalam 3 langkah gampang. 1. Bumi kita berputar ke arah timur, jadi matahari terbit di Jakarta jauh lebih dulu daripada di London. 2. Untuk mengatasi ini kita menciptakan yang namanya zona waktu. Dan 3, yang paling penting,
Kita semua sepakat ada satu garis imajiner di Samudra Pasifik yang disebut Garis Tanggal Internasional. Saat Anda melewati garis itu, hari secara resmi berganti dari Selasa menjadi Rabu. Nah, inilah sebabnya mengapa meskipun konjungsi terjadi pada saat yang sama, tanggal di kalender kita bisa berbeda. Jadi, semua ini membawa kita kemana? Ini membawa kita ke argumen inti yang disajikan dalam materi sumber kami. Bahwa dalam ilmu astronomi modern, kita mungkin sudah memegang kunci untuk selamanya mengakhiri kebingungan tahunan ini dan menciptakan momen persatuan global. Jadi, ini dia argumennya secara singkat. Metode perhitungan itu objektif, tidak terpengaruhi oleh awan atau lokasi Anda di mana. Metode ini memungkinkan kita untuk merencanakan kalender kita bertahun-tahun, bahkan berabad-abad ke depan dengan kepastian mutlak. Dan yang terpenting, metode ini menawarkan sebuah jalan di mana setiap orang, dimanapun, dapat memulai dan mengakhiri ibadah mereka bersama-sama dalam kesatuan. Dan ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan terakhir yang cukup kuat. Dengan semua alat dan pengetahuan yang kita miliki saat ini, apakah sudah waktunya untuk sepenuhnya beralih ke kalender yang dihitung secara astronomis untuk mengakhiri perdebatan ini selamanya? Apakah kepastian ilmiah lebih penting daripada tradisi pengamatan visual? Nah, itulah pertanyaan yang patut kita renungkan bersama.